Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Zaskia Wasmani dengan NIM 2511502037. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal latihan pada pertemuan ke-12. Di soal nomor 1 ini ada program A dan program B, dan kita disuruh jalankan untuk tahu outputnya. Di sini saya sudah membuat codingannya dengan bahasa C dan bahasa C++. Kita coba dengan bahasa C dulu. Di sini integer proses ini adalah untuk deklarasi atau prototype fungsi proses yang menerima parameter bertipe integer. Nah, untuk di bagian ini adalah variabel I sebagai pecacah perulangan dan variabel A sebagai data yang akan diproses. Di sini memberikan nilai awal 15 ke variabel A. Dan di sini adalah perulangan sebanyak 3 kali di bagian sini. Nah, ini adalah nilai A dikirim ke fungsi proses untuk diolah. Nah, hasil yang dikembalikan oleh fungsi kemudian ditampilkan ke layar nanti. Nah, di bagian sini adalah membuat fungsi bernama proses dengan parameter A. Nilai A dikalikan 2. Baik, kita akan coba running untuk melihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya itu 30, 60, 120. Kita coba ke bahasa C++. Sama seperti sebelumnya, di sini tuh untuk deklarasi fungsi proses yang menerima parameter bertipe integer. Terus ini adalah variabel I sebagai penghitung perulangan dan A sebagai data yang akan diproses. A ini adalah nilai awalnya sama dengan 15 pada variabel A. Terus di sini adalah perulangan sebanyak 3 kali. Terus di sini adalah nilai A dikirim ke fungsi proses untuk diproses. Dan ini untuk menampilkan hasilnya. Nah, di sini adalah fungsi proses. Di bagian ini, fungsi ini mengkalikan nilai A dengan 2, kemudian mengembalikan hasilnya di sini. Baik, kita coba running untuk melihat hasilnya. Ya, hasilnya 30, 60, 120. Oke, baik, kita ke soal nomor 2. Di sini sudah dibuat program untuk hitung fungsi main sebagai berikut. Ada penggalan program dan lanjutan soalnya itu lanjutkan atau lengkapi program di atas untuk mengisi array A sampai penuh dengan nilai integer, nilai ujian 100 orang mahasiswa yang diinput dari luar, di mana proses penginputan dan pengisian ke dalam array dilakukan dalam sebuah fungsi. Nah, fungsi dapat dikarang sendiri, penempatan penulisan fungsi bebas dapat ditulis di atas atau di bawah fungsi main. Kemudian ditambahkan sebuah fungsi lain yang gunanya menghitung nilai rata-rata isi array tersebut, nilai rata-rata ujian mahasiswa, dan cetak nilai rata-rata tersebut, di mana instruksi mencetaknya berada dalam fungsi main juga. Oke, baik, di sini saya sudah membuat codingannya. Di soal nomor 2 ini. Nah, di bagian ini adalah deklarasi untuk mengisi array. Dan ini adalah deklarasi fungsi untuk menghitung rata-rata. Di sini adalah membuat array berukuran 100 elemen. Dan ini adalah di sini adalah bagian untuk memanggil fungsi untuk mengisi data ke array. Di bagian ini memanggil fungsi untuk menghitung rata-rata. Dan di sini adalah untuk menampilkan hasil rata-ratanya. Di bagian ini adalah perulangan yang dilakukan sebanyak 100 kali. Dan di sini adalah untuk menyimpan data yang diinput ke dalam array. Di bagian ini adalah membuat variabel penjumlahan. Dan di bagian sini adalah menjumlahkan seluruh isi array. Dan ini adalah bagian untuk menghitung dan mengembalikan nilai rata-rata. Baik, kita coba running untuk melihat hasilnya.
Ya, karena kita untuk menginput nilai rata-rata tersebut dan ada 100 mahasiswa, kita akan mencoba masukkan nilainya. Nah, di sini bisa kita lihat nilai dari 100 mahasiswa ini rata-ratanya itu 85,27. Ini adalah hasil outputnya. Di sini saya juga menggunakan bahasa C++. Kurang lebihnya sebenarnya sama dan hasil outputnya juga pasti sama. Cuman saya akan jelaskan ulang saja untuk bagian programnya dan untuk hasil outputnya sama seperti yang bahasa C. Karena terlalu panjang untuk melihat hasil nilai rata-ratanya. Baik, di sini adalah untuk deklarasi fungsi isi array dan rata-rata. Nah, di sini untuk membuat array berukuran 100 elemen dan variabel data, dan di sini adalah untuk memanggil fungsi untuk mengisi array. Di sini untuk dan sini memanggil fungsi untuk menghitung rata-rata. Di bagian sini adalah untuk menampilkan hasil rata-ratanya. Dan untuk bagian ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengisi array. Di sini adalah perulangan yang dilakukan sebanyak 100 kali. Di sini, di bagian ini adalah untuk meminta pengguna masukkan data dan menyimpannya ke dalam array. Di bagian ini adalah fungsi ini digunakan untuk menghitung rata-rata. Untuk bagian ini adalah membuat variabel penjumlahan, dan di bagian ini adalah untuk menjumlahkan seluruh elemen array. Dan ini untuk menghitung dan mengembalikan nilai rata-rata. Baik, kita akan coba running untuk melihat hasilnya. Dan hasilnya sama, kita harus perlu masukkan dulu, di input dulu semua nilainya dari 1 sampai 100 mahasiswa tersebut. Dan hasilnya kurang lebih sama seperti program sebelumnya yang dengan bahasa C. Baik, lanjut ke soal nomor 3. Di sini susun program untuk menginput sebuah nilai integer lebih besar dari 10, misal n, kemudian menghitung dan mencetak total. Di mana instruksi input ditulis dalam program input fungsi main. Proses penghitungan total dilakukan di dalam sebuah fungsi yang dibuat sendiri, dan instruksi mencetak total ditulis dalam program input dalam fungsi main buat menggunakan fungsi rekursi. Baik, untuk soal nomor 3 saya sudah membuat codingannya dengan bahasa C. Untuk di bagian sini adalah deklarasi fungsi rekursi total. Dan di bagian sini adalah mendeklarasi variabel n. Di sini adalah untuk mendeklarasi variabel yang bagian hasil. Di bagian ini adalah menerima input nilai n dari pengguna. Dan di bagian ini adalah memanggil fungsi rekursi untuk menghitung total. Di sini adalah untuk menampilkan hasil perhitungannya. Di sini adalah merupakan kondisi berhenti atau base case. Jika n sama dengan 1, maka fungsi mengembalikan nilai 1. Di bagian sini, jika n belum sama dengan 1, maka fungsi akan menjumlahkan n dengan hasil pemanggilan fungsi total sebelumnya. Baik, kita akan coba. Maaf. Baik, kita akan coba running. Di sini, ketika lebih dari 10, dia akan menjumlahkan total itu sama dengan 120. Baik, kurang lebihnya dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.